Hai besti semua, apa kabar nih? Ikut aku jalan-jalan yuk. Sebelumnya aku mau nanya, udah ada yang pernah berkunjung ke Sumatera Barat belum? Udah ada? Udah jalan-jalan kemana aja? Buat yang belum, yuk ikut aku. Kita jalan-jalan ke Pagaruyung, ke Istana Basa Pagaruyung. Istana ini terletak di Pagaruyung, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ya sekitar 2,5 jam lah dari Kota Padang. Nah ini kita sudah sampai di depan istana. Nah itu loh, megah banget ya. Waktu yang tepat untuk berkunjung adalah ketika bukan musim liburan guys. Ini kalau lagi liburan, aduh padat. Yuk kita masuk dulu, parkirannya luas kok. Setelah kita mendapatkan spot parkir, tentunya kita beli tiket dulu. Nah ini dia tempat spot pembelian tiket. Harga tiketnya untuk dewasa 20.000 deh kalau nggak salah, dan anak-anak 10.000 dan mancanegara itu 30.000. Nah setelah melewati pintu masuk, kita pun mulai berkeliling. Baiklah, yuk kita mulai. Siapa sih yang mendirikan Istana Basa Pagaruyung ini? Udah ada yang tahu? Untuk yang belum tahu, pendirinya adalah Raja Adityawarman. Raja Adityawarman yang keturunan Majapahit itu. Iya bener. Nah bagaimana ceritanya beliau bisa mendirikan kerajaan Pagaruyung? Mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Bendera hitam, merah, dan kuning ini itu adalah Marawa, bendera kebesaran Minangkabau, yang artinya secara wilayah hitam itu adalah daerah 50 kota, merah itu Agam, dan kuning itu tanah datar. Secara warna hitam itu tabah dan kuat, merah itu berani, dan kuning itu mulia ya besti. Yuk kita masuk ke dalam Istana Basa Pagaruyung. Assalamualaikum. Baiklah, jadi istana yang kita masuki sekarang ini besti adalah istana replika. Yang asli yang didirikan oleh Raja Adityawarman berlokasi di Bukit Batu Patah itu dibakar Belanda ketika Perang Padri tahun 1804. Rumah replika ini mempunyai style khas Kotopiliang, suku Kotopiliang, di mana di kiri dan di kanan rumah itu terdapat anjungan. Nah, kalau kita baru masuk, di sebelah kiri kita ini itu namanya Anjungan Perak, di mana anjungan ini digunakan sebagai tempat Mundo Kadung beristirahat dan tidur. Sementara anjungan yang paling ujung kanan itu namanya Anjungan Rajo Babandiang. Nah, itu digunakan sebagai ruang tempat raja beristirahat dan tidur. Ini adalah salah satu dari sekian banyak pakaian adatnya ya guys, yang dipakai berganti-ganti oleh warga kerajaan. Nanti kita bahas lagi untuk khusus bagian baju-baju saja. Di seberang pintu masuk, ketika kita awal masuk nih, akan terdapat 4 kamar tidur, 4 di sebelah kanan, 4 di sebelah kiri. Nah, kamar-kamar ini digunakan oleh putri-putri raja yang sudah menikah. Kamar yang paling ujung ditempati oleh putri yang menikah paling akhir. Lalu gimana kalau anak laki-laki? Mereka tidur di mana? Nah, dari dulu di Minangkabau kita punya budaya anak laki-laki itu tidur di masjid. Jadi mereka tidak punya kamar untuk tidur di rumah mereka. Tapi seiring perkembangan zaman, hal itu sudah berubah guys. Laki-laki sekarang sudah tinggal di rumah dan sudah punya kamar sendiri. Nah, ini singgasana raja, tepat di tengah-tengah istana. Mungkin pada berpikir, kok nggak ada perabotan sih di istana ini, nggak ada kursi, nggak ada meja, segala macam gitulah ya. Nah, memang di dalam ruangan yang luas membentang ini, itu semuanya digunakan untuk bekerja, menerima tamu kerajaan, bermusyawarah, dan lain sebagainya. Memang tidak ada kursi atau meja di ruangan luas ini, hanya ada peralatan yang digunakan dalam adat, dan juga ada replika benda-benda bersejarah yang disimpan di dalam lemari kaca.
Kenapa nggak ada perabotan? Karena dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, musyawarah dilaksanakan dengan cara duduk bersama di lantai. Nah, ini Besti yang kita omongin tadi, anjungan yang di sebelah kanan atau namanya apa? Anjungan Rajo Babandiang. Nah, itu tempat raja beristirahat dan tidur. Nah, ini apa sih namanya nih? Kalau nggak salah namanya Carano. Carano itu yang bulat dua itu isinya kalau nggak salah adalah bahan-bahan untuk memakan sirih. Ready untuk naik ke lantai 2. Nah, tangganya terletak pas di belakang singgasana raja. Yuk kita naik. Nah, sambil naik kita bahas yuk teknik bangunan kayu tradisional masyarakat Minang yang pada dasarnya menggunakan sistem sambungan tanpa paku alias menggunakan pasak kayu serta pemilihan tiang utama yang kokoh dan miring ke dalam untuk stabilitas bangunan seperti yang bisa dilihat pada istana ini. Komponen rumah lain yang digunakan itu ada papan kayu bambu anyam atau sasak bugih, ijuk, dan bambu pecah atau palupuah. Semua komponen bahan bangunan ini selain memiliki makna filosofis, itu juga dirancang agar tahan gempa. Sambungan tanpa paku itu menciptakan bangunan yang elastis dan tidak mudah patah saat terjadi gempa, sehingga membuat kayu tetap kuat dan stabil. Sementara tiang penyangga yang dibuat sedikit miring ke dalam itu memberikan stabilitas tambahan pada bangunan. Yuhu, kita sudah sampai di lantai 2 istana ini. Lantai ini berupa ruangan yang luasnya kira-kira 10 kali 15 deh kayaknya. Dan ruangan ini berfungsi sebagai kamar dan tempat beristirahat putri-putri yang belum menikah. Jadi ini tempat hangout yang jomblo-jomblo, guys. Mantap bener ini pemandangannya tuh. Bisa tengok-tengok prajurit mungkin yang lagi baris berbaris di bawah ya, sambil dadahan manis-manis gitu. Hai gitu. Mantia dalam bahasa Minang itu artinya centil ya guys. Oh ya, ruangan di lantai 2 ini disebut juga dengan anjuangan peranginan. Mungkin itu maksudnya anjungan untuk berangin-angin atau bersantai kali ya. Karena dari lantai 2 ini kita bisa menikmati pemandangan alam di sekitar Istana Pagaruyung. Dan memang anginnya enak banget sih guys. Sejuk bikin ngantuk. Ruangannya adem banget. Mungkin zaman dulu kalau ada putri yang seneng baca buku, anteng banget kali itu dari pagi sampai sore duduk di pinggir jendela gitu kan, dia sambil ngeteh pegang buku atau sesekali pakai teropong buat nengok ke bawah. Nah ini dia guys penjelasannya, anjungan peranginan tuh untuk gadis jomblo atau gadis pingitan. Ayo yuk kita lihat pemandangan di belakang. Itu kalau nggak salah gonjongnya itu adalah dapur di belakang istana. Nanti kita jalan-jalan ke dapur ya. Kita turun ke bawah dulu. Ruangan yang luas seperti ini zaman dulu diisi apa lagi ya sama putri-putri yang lagi nongkrong? TV belum ada. Meja pingpong. Udah ada pingpong belum sih zaman dulu? Kira-kira menurutmu zaman dulu ruangan ini diisi apa lagi ya guys oleh para putri tersebut? Tulis ya di komen kalau kalian sempat melihat video aku ini. Nah ini replika salah satu tempat tidur sang putri yang masih ada sampai sekarang. Berarti kalau misalnya mereka bertiga di atas, 3 juga dong ya. Oh ya guys, bagian yang runcing seperti tanduk di Istana Basa itu dan juga di rumah Minangkabau itu sebutnya gonjong ya guys. Nah di istana ini punya 11 gonjong dengan total 26 ton serat ijuk yang dipergunakan untuk semua gonjongnya. Oke, mari kita ke lantai 3. Yang unik lagi dari istana ini adalah semua dindingnya itu diukir dengan 60 jenis ukiran khas Minangkabau berupa ornamen bunga dan dedaunan. Dan juga totalnya istana ini mempunyai 72 tonggak. Lantai 3 ini disebut juga dengan nama Mahligai.
Luasnya kayaknya 4 meter kali 10 meter deh kayak menurut aku ya. Nggak begitu besar. Kalau nggak salah dari tulisan tadi itu gunanya untuk bersantai bagi para raja dan keluarga, dan juga tempat raja menyimpan benda-benda pusaka. Kalau dilihat kemarin sih benda-benda pusakanya udah pada nggak ada dan disimpan kali ya. Tapi katanya ini kan istananya sudah beberapa kali kebakaran. Tahun 1804 itu kan dibakar Belanda katanya pas perang Padri. Terus dibikin lagi tahun 76, replikanya dibikin di tempat yang sekarang. Tadinya tuh nggak di sini. Lalu tahun 76 itu dibuka untuk umum dengan tujuan untuk membangkitkan kebanggaan masyarakat Minang akan tradisi dan budaya. Lalu tahun 2007 terbakar lagi kena sambaran petir sehingga menghanguskan dokumen, kain-kain, hiasan-hiasan dan banyak lagi barang yang tidak bisa diselamatkan. Menurut bacaan aku hanya sekitar 15% yang bisa diselamatkan. Lalu pelan-pelan dibangun kembali sehingga tahun 2013 kelarlah dan diresmikan oleh Bapak Presiden SBY pada waktu itu. Istana sudah memakai struktur beton modern tapi tetap mempertahankan teknik tradisional dan material kayu. Ya Besti, yang kesini tuh bisa sewa baju adat kayak gitu loh. Tuh mungkin kamu sama mama papamu minta mama papamu kali ya pakai baju adat nikahan Minang. Tuh pakai suntiang namanya tuh lah, disewa. Ada di lantai bawah, di bawah rumah, di bawah istana ini. Sewanya kayaknya nggak gitu mahal deh, 40 ribu deh kayaknya per person. Kalau udah baru-baru nikah bisa juga, jadi bisa ngerasain gitu jadi pengantin Minang, ya nggak? Tapi kalau belum nikah juga boleh kok. Emang harus nikah dulu baru boleh pakai baju nikah ya? Nggak gitu juga kan ya, suka-suka aja. Di bawah juga kalau nggak salah ada baju datu, terus baju nggak hanya baju nikah aja kok yang ada di bawah. Oke, kita sudahi dulu keliling-keliling kita di Istana Bahasa Pagaruyung. Gimana guys? Menarik nggak? Seneng nggak? Pengen main ke ranah Minang nggak? Ditunggu ya semua kunjungannya ke kampung kami. Pokoknya Minangkabau itu rancak bana. Besti, ini salah satu jajanan tradisional yang aku makan dari aku kecil, yang juga bisa kamu temui di kolong Istana Bahasa. Kerupuk, kuah sate, pakai mie. Di ano manaon banyak turis nak, jadi kalau di Padiana seleroan nak tabali di orang itu nak. Mantap. Enggak, yang pades saja. Nah itu ketek mau tadi son. Mantap. Maaf kiri ya On. Terima kasih. Kerupuk balado. Duduk situ. Kerupuk mie balado, jajanan khas di Minangkabau. Dari kecil sudah sering jajan kayak gini nih, sampai gede ternyata masih ketemu yang begini. Alhamdulillah. Kerupuk bakuah, kerupuk mie. Kuahnya kayak kuah sate itu, kuning. Pakai bihun, pakai sate. Lama banget. Tampu aja. Sekian dulu dari Istana Bahasa Pagaruyung. Sampai ketemu. Sanak sadonyo, udah uni. Ditunggu kunjungannya ya. Sampai jumpa.